Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufidah Rahmawati, NBI 14319.078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil evaluasi akhir semester saya. Soal pertama, diketahui suatu lapisan lempung memiliki ketebalan 3 plus N meter, di mana kondisi lapisan tanah tersebut memungkinkan air pori mengalir dalam dua arah. Kondisi tanah tersebut adalah kondisi jenuh air di mana dibebani oleh tanah timbunan dan mengalami konsolidasi primer sebesar 90% dalam 50 plus N hari. Tentukan berapa besarnya koefisien konsolidasi tanah lempung tersebut dalam rentang tekanan tertentu. Soal kedua, diketahui suatu profil tanah ditunjukkan seperti gambar di bawah, di mana terdapat suatu lapisan tanah lempung setebal 1 ditambah 0,5 N meter, mengalami konsolidasi primer yang disebabkan oleh timbunan sebesar 15 ton per meter kuadrat, yang terletak di atas permukaan tanah. Muka air tanah terletak 0,5 dari permukaan tanah. Tanah lempung tersebut pernah mengalami pembebanan sebelumnya, sehingga menyebabkan tegangan perkonsolidasi sebesar 4T per M kuadrat. Tanah tersebut memiliki nilai batas cair atau LL sebesar 60 dan batas plastis atau PL sebesar 28. Lapisan tanah pasir berada di atas lapisan lempung setebal 2 meter, di mana data yang dimiliki adalah GS sama dengan 2,65 dan E sama dengan 0,5. Maka yang A, hitunglah penurunan tanah yang terjadi hingga tengah lapisan tanah lempung. Yang B, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya konsolidasi 90% di laboratorium jika tanah tersebut memiliki dua arah aliran di mana diketahui nilai koefisien konsolidasi tanah adalah seperti pada soal nomor 1. Diketahui timbunan sebesar 15 ton per meter kuadrat, SR 60 ditambah N persen, SR sama dengan 68. Untuk 0,5 ini adalah dari ketinggian mata air tanah, lalu 1,5 adalah sisa dari tinggi 2,5. Lalu diketahui lempung gamma sat sama dengan 1,80 T per M per meter kuadrat, meter kubik, dengan tinggi 5 meter. 1 ditambah 0,5 dikali 8 N saya. Yang pertama diketahui B atau ketebalan, yaitu 3 ditambah 8 sama dengan 11 meter. HDR sama dengan H dibagi 2, karena mengalami double drainage, yaitu sama dengan 11 dibagi 2 sama dengan 5,5 meter. Jadikan cm menjadi 550. Dengan U sama dengan 90%, sama dengan T90 sama dengan 50 ditambah N, yaitu 58 hari. Dirubah menjadi detik sama dengan 5.011.200. Ditanya CF. Lalu penyelesaiannya adalah T sama dengan 1,781 dikurangi 0,953 log 100 dikurangi U. Ini karena U-nya melebihi 60%. Lalu 1,781 dikurangi 0,953 log 100 dikurangi 90 sama dengan 0,848. Untuk mencari CV sama dengan T90 dikali HDR kuadrat dibagi T90. Untuk T90-nya 0,848 dan HDR kuadrat sama dengan 550 kuadrat dibagi 5.011.200. Jadi diketahui 0,05.
cm kuadrat per detik. Yang kedua, diketahui batas cair atau LL sama dengan 60, lalu batas plastis sama dengan 28, lalu gamma water atau gamma air sama dengan 1000 kg per meter kubik dijadikan T per M kubik sama dengan 1 T per M kubik. Lalu SR diketahui 68%, lalu GS 2,65, dan E sama dengan 0,5. Ditanya penurunan tanah dan T90. Penyelesaiannya mencari tegangan total. Untuk gamma pasir di atas mata air tanah, gamma pasir sama dengan GS dikali gamma air ditambah SR dikali E dikali gamma air dibagi 1 tambah E. 2,65 dari GS dikali 1 dari gamma air ditambah 68% dari SR dan 0,5 dari E dan 1 dari gamma air dibagi 1 ditambah 0,5 dari E. Lalu 2,65 dari penjumlahan ini ditambah 0,34 dari penjumlahan ini, lalu dibagi 1,5, ketemu 1,99 ton per meter kubik. Untuk gamma pasir yang di bawah mata air tanah, gamma pasir aksen sama dengan gamma sat dikurangi gamma air sama dengan GS dikali gamma air ditambah E dikali gamma air dibagi 1 ditambah E. 2,65 dari GS dikali 1 gamma air ditambah 0,5 dari E dikali 1 gamma air dibagi 1 ditambah 0,5 dari E. Lalu ketemu 2,1 T per M kubik. Lalu mencari gamma L aksen sama dengan gamma sat dibagi gamma air sama dengan 1,80 T per M kubik dikurangi 1 T per M kubik sama dengan 0,80 T per M kubik. Tegangan, untuk mencari tegangan sama dengan gamma dikali H atau tinggi. Jadi tegangan total sama dengan 1,99 dikali 0,5 ditambah 2,1 dikali 1,2 ditambah 0,8 dikali 2,5. Untuk 1,99 itu dari gamma pasir di atas mata air tanah dikali 0,5. 0,5 diketahui dari sini. Lalu untuk 2,1 ini gamma pasir di bawah mata air tanah. Lalu dikali 1,5 dari sini. Lalu ditambah 0,8 ini gamma L aksen dikali 2,5. 2,5 itu dari setengah lempung. Ini, setengahnya ini. Lalu ketemulah 6,145 T per M kuadrat. Lalu mencari nilai CC. CC sama dengan rumus 0,009 dikali LL dikurangi 10. Karena tanah lempung mengalami undisturb atau tidak terganggu. CC sama dengan 0,009 dikali 60 dikurangi 10 sama dengan 0,45. Lalu menghitung OCR. OCR sama dengan gamma C dibagi gamma total. Gamma C adalah 4. Lalu dibagi tegangan C adalah 4. Lalu tegangan total diketahui 6,145 dari sini sama dengan 0,66 lebih kecil dari 1. Jadi normally consolidate. Untuk penurunan tanah atau SC dengan rumus CC dikali H dibagi 1 ditambah E dikali log
tegangan total ditambah delta tegangan dibagi tegangan total. Untuk 0,45 diketahui dari CC dikali 5 adalah tinggi lempung, lalu dibagi 1 ditambah 0,5, log 6,145 ditambah 15 dibagi 6,145, sama dengan 0,81 meter dijadikan cm menjadi 81 cm. Untuk CV-nya, ini dirubah dari cm ke meter kuadrat per detik, sama dengan 5,2 dikali 10 pangkat min 6. Untuk U-nya 90%. Dan itu mengalami double drainage. D90 sama dengan 1,781 dikurangi 0,933 log 100 dikurangi 90. Memakai rumus ini karena U lebih besar dari 60%. Jadi sama dengan 0,848. Untuk waktu penurunan C, untuk waktu penurunan T, T90 sama dengan T besar 90 dikali HDR kuadrat dibagi CV. Lalu 0,848 dari T90 dikali 2,5 kuadrat dari setengah lempung karena mengalami double drainage dibagi 5,2 dikali 10 pangkat min 6 dari CV. Lalu ketemu 10.190. Lalu ketemu 1019230,77 detik. Dirubah ke hari menjadi 12 hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.